Shalom. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali di hari Sabat Tuhan. Kita akan bersama-sama mulai akan ibadah kita saat pagi hari ini. Kita akan membawakan hati kita, pikiran kita untuk memuliakan akan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Jemaat kami berdiri. Mari kita mengucapkan saat itu sejenak. Kita menghadap Tuhan dengan kerendahan hati. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Hormat Tuhan. Oh
layak kami tinggikan. Karena Engkau Allah yang maha besar, Allah yang senantiasa mengasihi akan hidup kami. Kasih Tuhan yang begitu besar, yang senantiasa boleh kami rasakan, yang senantiasa baru dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di hari Sabat ini Tuhan, kami rindu untuk mengagungkan nama Tuhan melalui kebersamaan kami, melalui puji-pujian, melalui kami mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan akan jam ibadah kami pada saat ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, menyertai dan memberkati akan ibadah ini. Sehingga melalui ini semua Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh mengagungkan akan nama Tuhan. Kami boleh menerima setiap berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, setiap kami yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan pada saat pagi hari ini, Tuhan memakai kami semua, mengurapi kami semua, sehingga semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan dan membuka ibadah kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami persilahkan untuk kembali. Kita bersyukur pagi ini kita boleh bersama-sama datang di rumah Tuhan untuk memuliakan akan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama mengagungkan Tuhan melalui pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
segala puji syukur hanya kita panjatkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Allah itu Allah yang senantiasa setia di dalam kehidupan kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan barang sedetik pun di dalam kehidupan kita. Dan kasih-Nya yang dinyatakan di dalam kehidupan kita tidak pernah gagal. Dia senantiasa menjamin setiap firman-Nya yang diberikan kepada kita, dan Dia tidak pernah lalai dalam kehidupan anak-anaknya. Kita akan pujikan pujian, Dia tak pernah gagal. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, sebentar lagi kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sambut dengan pujian Tak Usah Ku Takut.
Engkau senantiasa berkuasa dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya oleh karena perkenanan daripada Tuhan, Tuhan telah menuntun kami untuk beribadah kepada Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, Engkau melayakan kami untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami rindu memiliki hati sebagai hati seorang murid, hati yang mau mendengarkan, dan hati yang mau merenungkan. Bahkan ajarlah kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, untuk boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari bersatu duduk lagi. Silakan anak-anak untuk mengikuti sekolah minggu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Hari ini kemarin anak-anak muda telah merayakan atau mengingat tentang hari Valentine, hari kasih sayang. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan kasih-Nya yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan lanjutkan di dalam Mika 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mika 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Jika sudah mendapatkan semuanya, kita akan baca secara gembira. Mika 4. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak membawa HP atau tidak membawa Alkitab, bisa menyebutnya di bagian Alkitab. Mika 4 ayat 1 sampai dengan 5. Kita akan baca secara responsif. Saya baca di ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian baca di ayat yang genap. Baik, sudah mendapatkan semuanya. Saya akan mulai dari Mika 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. LAI berikan judul perikop Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi secara berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Dia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata pejam dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon adanya, dengan tidak ada yang menunjukkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita
untuk selamanya dan seterusnya. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara di sini ini adalah sebenarnya kita puisi tentang bagaimana Allah menyatakan perintahnya di dalam kehidupan kita, berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Yesus, berjalan bersama. Ketika kita mendengar suatu kata atau kalimat, dua kata menjadi satu kalimat, berjalan bersama Yesus, berjalan bersama, artinya bagaimana? Berjalan bersama itu ada dua, ya. Ketika seseorang berjalan bersama, itu bisa berarti orangnya satu ada di sampingnya, berjalan beriringan. Itu juga artinya berjalan bersama. Ada juga orang yang berjalan bersama, satu di depan, satu di belakang, dalam waktu yang sama. Itu juga namanya berjalan bersama. Ketika pagi hari, ketika pagi hari kan dikatakan kompleks juga ya, di lorong ini, di gang gereja ini, hampir setiap pagi kalau tidak hujan, ada beberapa orang warga yang berjalan pagi bersama. Ada yang bersama dengan anaknya, ada juga yang bersama dengan suaminya atau pasangannya atau istrinya, ada juga yang berjalan sendirian. Tapi kebanyakan mereka berjalan bersama. Ada yang berjalan beriringan, jadi satu tempat itu berjalan bareng, berdua atau berempat, atau bersama dengan hewan peliharaannya. Ada juga yang berduyun-duyun satu persatu. Ada juga satu gerombolan bareng-bareng. Bahkan ketika anak-anak sekolah, anak-anak TK, mereka berjalan bersama-sama untuk mengenali lingkungan sekitar. Mereka berjalan bersama. Ada yang di samping, ada yang di belakang. Namun apa yang dimaksud dengan berjalan bersama Tuhan? Berjalan bersama dengan Yesus. Bagaimana kita bisa berjalan bersama Yesus? Yesus ada di samping kita? Atau Yesus di depan kita? Atau Yesus ada di belakang kita? Berjalan bersama dengan Yesus. Pada saat kebenaran firman Tuhan, pada saat Yesus ada di dalam dunia ini, ketika Yesus menjadi manusia, yang diikuti adalah jejak jalannya. Ketika Yesus mengajar, murid-muridnya mengikutinya. Murid-muridnya berbondong-bondong senantiasa ada bersama dengan Tuhan. Di mana Yesus berada, di situ pasti ada murid. Senantiasa jejaknya diikuti. Senantiasa kemana Yesus pergi, dia senantiasa ada. Ketika Yesus naik ke surga, ketika Yesus mati dan Yesus naik ke surga, apakah Tuhan Allah meninggalkan kita sendirian sehingga kita tidak bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan lagi? Apakah muridnya ditinggalkan hanya seorang diri, ditinggalkan sebagai seorang yang kehilangan pimpinannya, bagaikan anak ayam kehilangan intinya? Ternyata tidak. Tuhan Allah menyuruh Roh Kudus untuk ada dalam hidup kita. Yang kita ikuti adalah firman-Nya. Firman-Nya tidak bisa dipatahkan oleh kematian. Firman-Nya tidak bisa meninggalkan kita. Allah adalah firman dan Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Berjalan bersama Yesus hari ini berarti kita hidup di bawah kebenaran firman Tuhan. Kalau sudahkah kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan? Sudahkah kita berjalan bersama Yesus di dalam kebenaran firman Tuhan? Yang terus-menerus kita renungkan dari waktu ke waktu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimanakah kita bisa berjalan bersama dengan Yesus?
Bagaimanakah kita bisa berjalan bersama dengan firman-Nya di dalam kehidupan kita? Yang jelas yang pertama adalah di ayat yang kedua, Ia akan mengajarkan kita tentang jalan-jalannya. Bagaimanakah kita bisa mengerti jalannya? Jelas, yaitu membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, bukanlah seperti, oh hari ini aku harus membaca firman Tuhan sekian pasal. Seperti beberapa ada teman ketika saya mengantar si kembar ke sekolah, ada satu gereja yang dimana mereka menarget jemaatnya hari ini harus sampai berapa pasal, hari ini sampai berapa pasal. Bahkan ada perlombaan siapa yang paling cepat menyelesaikan kitab ini akan mendapatkan reward, akan mendapatkan sesuatu, akan mendapatkan penghargaan tersendiri, akan mendapatkan hadiah. Dengan cara mereka harus merekam suaranya. Kalau cuma baca, oh aku bisa bohong. Aku sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu dalam waktu seminggu. Buktinya mana? Ternyata dalam gereja ini dia harus merekam suaranya. Ya, jemaatnya harus merekam suaranya ketika dia membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Dan pada satu bagian benar firman Tuhan, satu kitab, mereka bisa mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan, mendapatkan hadiah. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita juga membaca kebenaran firman Tuhan itu? Jikalau ini mungkin mereka akan terpaksa fokus mereka bukanlah firman Tuhan sebenarnya, tapi tujuannya bisa saja melenceng. Walaupun gereja tersebut tujuannya agar jemaatnya rutin membaca firman Tuhan, tidak melupakan kebenaran firman Tuhan dan kehidupannya. Tetapi bagaimanakah dengan perseorangan, dengan pribadinya? Bisa saja tujuan akhirnya bukanlah mencari kebenaran dan merenungkan firman Tuhan, tetapi hadiah yang besar ketika Kejadian sampai Wahyu selesai, mereka dapat kulkas yang besar 2 minggu. Hidup berjalan dengan kebenaran firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seberapa seringkah kita melakukannya dalam kehidupan kita hari-hari? Ataukah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hanya ketika kita sedang beribadah, ketika jam-jam ibadah? Oh hari Minggu ada ibadah, aku membaca firman Tuhan. Oh hari ini ada ibadah rumah tangga wilayah 1, wilayah 2, oh aku membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tidak. Firman Tuhan telah diberikan kepada kita, bahkan zaman sekarang bukanlah zaman yang sulit seperti dahulu. Tidaklah seperti zaman 30 tahun yang lalu. Di mana-mana kita bisa membaca firman Tuhan ketika kita waktu. Di mana-mana kita berada, kita bisa membaca kebenaran firman Tuhan. Bukankah banyak di antara kita, bahkan saya sendiri, yang senantiasa membawa gadget atau membawa HP. Bahkan ada orang yang mengatakan, gak apa-apa aku ketinggalan dompet. Saya sih salah satunya, yang penting saya bawa HP. Ketika bayar-bayar gak perlu itu dompet, gak perlu ATM, gak perlu uang cash. Sekarang ada sistem QRIS. Ketika bayar apapun bisa santai. Dan di dalam HP ini kita juga bisa download dengan aplikasi Alkitab, sehingga kita bisa mengaksesnya kapanpun, dimanapun. Ketika kita ada waktu luang, apakah yang kita akses? Apakah kita membaca firman Tuhan atau kita membaca drama Cina? Apakah kita membaca atau melihat drakor? Ataukah kita hanya sibuk dengan YouTube kita? Ataukah kita sibuk dengan Shopee kita? Apakah kita sibuk dengan sosmed kita? Ataukah kita meluangkan waktu kita
membaca kebenaran firman Tuhan dengan hati yang penuh kerendahan. Membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan bukanlah suatu rutinitas. Membaca dan merenungkan firman Tuhan agar kita mengetahui maksud Tuhan dalam kehidupan. Membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan tahu bagaimana Allah mengajarkan di dalam kehidupan kita. Tanpa firman kita akan berjalan menurut perasaan kita sendiri. Tanpa kita bisa mengetahui firman Tuhan, kita hanya berjalan seorang diri, tidak tahu arah, tidak tahu arah tujuan hidup kita. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kita akan bingung jalan mana yang harus kita pilih. Ketika kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan hati yang penuh kehausan, dengan hati yang rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka yang terutama adalah kita akan menemukan firman itu, yaitu rema itu, di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, walaupun kita baca sudah berpuluh-puluh kali dari Kejadian sampai Wahyu, senantiasa ada rema atau firman yang Tuhan Allah ingin katakan dalam kehidupan kita. Bukan hanya ketika saat ini saya membaca firman Tuhan pada bagian ini, maka saya langsung mendapatkan maksud Tuhan ini. Tidak harus. Kadang Tuhan Allah mengatakannya atau memberikan saya jawaban itu bisa 2 hari kemudian, 3 hari kemudian. Sama seperti pada bagian ini. 1 minggu Tuhan, ini maksud Tuhan apa? Tuhan, ini maksudmu untuk berkata demikian itu apa? Di tengah bangsa Israel, di tengah orang pilihan Tuhan, di tengah bangsa yang Tuhan pilih, mengalami banyak hal kesusahan, mengalami banyak hal penderitaan, baik dalam keadaan ekonomi, di dalam keluarga mereka, di dalam keadaan politik, mengalami sangat kerehitan. Lalu pada bagian ini Tuhan mengatakan apa? Tidak langsung Tuhan mengatakannya, maksudku ini. Hingga pada titik terakhir Tuhan, saya menyerah. Saya tidak tahu apa yang jadi maksud Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan yang Tuhan, hiduplah berdasarkan kebenaran Tuhan. Rema adalah firman yang menjadi hidup dan pribadi bagi kita. Senantiasa ada hal yang baru Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Tidak berarti orang yang sudah berpendidikan teologi yang tinggi. Ketika saya sudah belajar firman Tuhan itu gak cuma 1-2 hari, 1-2 bulan, 5 tahun, bahkan ini masih kurang lagi, masih mau melanjutkan lagi. Hanya demi mengetahui apa makna kebenaran firman Tuhan. Bukan yang lainnya. Senantiasa ada hal baru yang Tuhan ingin katakan. Senantiasa ada hal yang baru Tuhan tegur dalam kehidupan saya. Firman itu berfungsi untuk menanggung, untuk menguatkan, untuk mengarahkan, dan menjawab setiap pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca firman Tuhan, apakah kita mendapatkan sesuatu yang baru dari kehidupan kita? Apakah Tuhan benar-benar berkata kepada kita atau kita hanya cocok-cocokan, ini cocok nanti seperti ini, firman Tuhan ini cocok bagi ini, firman Tuhan itu gak cocok buat aku sudah hidup baik bagi Tuhan. Tidak cocok Tuhan menegur aku sudah setia kepada Tuhan. Ketika kita mendengar membaca firman Tuhan, biarkan Allah berbicara kepada kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, biarkan hati Allah berbicara kepada hati kita.
Jangan sampai menyalahkan, oh ini suara Tuhan berkata, ternyata suara hati kita. Dan ketika Allah berkata kepada kita, ketika kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan itu tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan yang lainnya. Sebab Allah tidak bisa mengingkari dirinya sendiri. Sebab Allah tidak bisa mengingkari perkataannya sendiri. Senantiasa ada kemungkinan. Sudahkah kita mendapatkan rema dari yang hidup kita? Sudahkah kita ketika kita membaca firman Tuhan bukan hanya secara rutinitas, bukan hanya secara kewajiban, tapi mendapatkan firman yang hidup, firman yang terus bergema dalam hidup kita. Terkadang ketika kita membaca firman Tuhan, baik di dalam hati kita sekalipun, kita tidak bersuara, kita tidak harus dengan suara yang lantang, dengan keheningan. Bisa saja kita akan mengenai hati kita sendiri, bahkan kita bisa menangis di hadapan. Kita bisa memohon ampun kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan ingin katakan bagi orang Israel pada saat itu dan juga bagi kita saat ini. Agar mereka dan agar juga kita tidak fokus dengan kehidupan kita. Agar tujuan hidup kita bukan hanya fokus pada lingkungan kita dengan segala permasalahan kita. Tuhan ingin kita kembali berjalan bersama dengan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ketika firman Tuhan telah kita renungkan, ketika firman Tuhan telah kita mendapatkan maksud Tuhan dalam kehidupan kita, yang perlu kita lakukan adalah melakukannya dalam kehidupan kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 22 berkata, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Inilah inti dari berjalan bersama dengan Yesus. Berjalan bersama Yesus bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar merenungkannya, bukan hanya sekedar mendapatkan maknanya, namun lebih daripada itu, melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Berjalan bersama Yesus berarti mengampuni ketika firman Tuhan menyuruh kita mengampuni. Berjalan bersama Yesus berarti berdamai ketika firman Tuhan menuntut kita untuk berdamai. Berjalan bersama Yesus berarti jujur ketika firman menuntut kita tetap kejujuran. Firman itu dipahami dan dihidupi dalam kehidupan kita. Dari situ kita akan bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Dari situ kita akan bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dari situ kita bisa mendengar suara Tuhan yang begitu jelas dalam kehidupan kita. Dan bagian kedua, ketika kita biasanya kita menuntut Tuhan atau kita dituntut oleh Tuhan, pasti kita juga inginlah namanya keuntungan. Ketika kita melakukan sesuatu, terkadang kita untungnya buat aku apa? Ketika aku sudah berjalan bersama dengan Tuhan, ketika aku sudah melakukan hal ini, hal itu, nurut sama Tuhan, untungnya buat aku apa? Cuannya bagi aku itu apa? Cuan artinya keberuntungan ya, bukan uang. Cuan buat aku itu apa? Keuntungan buat aku itu apa? Ketika aku berjalan bersama dengan Tuhan. Keuntungan yang pertama adalah Tuhan akan menjawab segala kebingungan dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang keempat dan ayat yang ketiga, Dia akan menjadi hakim antara banyak bangsa. Yang artinya Tuhan memberi kejelasan arah dan keputusan di dalam kehidupan kita. Di dalam dunia ini kita terjadi banyak sekali kebingungan. Bingung masalah pilihan hidup. Bingung masalah jodoh mana yang harus aku pilih. Bingung tentang keputusan keluarga. Setiap hari ada banyak sekali keputusan di dalam keluarga kita. Kami barusan saja memutuskan perkara yang besar. Hal yang sangat besar ternyata harus dipaksa baru bisa melangkah, memberanikan diri mengambil keputusan yang besar.
dan akan menjawab dalam pergumulan mereka yang ada, dan akan menjawab di setiap pergumulan kehidupan kita. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak hidup dalam kekacauan. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan menjadi wasit kita atau hakim kita, atau orang yang peringatkan kita, ini offside sedikit, oh ini sudah mau melenceng sedikit, ayo kita kembali lagi. Karena kita selalu tahu kebenaran firman Tuhan, karena kita selalu merenungkan firman Tuhan yang akan senantiasa membawa kita kembali kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita yang tidak menentu. Bapak Ibu Saudara sekalian, hubungan yang kedua yaitu mengubah perilaku kita. Mereka akan menempa padanya menjadi mata bajanya. Iya, ini adalah gambaran tentang perubahan karakter yang dulu suka perang. Dalam bagian ini ya, bagaimanakah mereka hidup di dalam masa-masa yang suka, masa-masa yang penuh dengan kemarahan, masa-masa yang penuh dengan perang. Tuhan akan mengubahkannya. Kita yang dulu suka marah-marah, mungkin setiap hari tidak ada kata tidak marah. Ketika firman Tuhan itu menegur kita, perilaku kita juga akan berubah. Ketika kita mau menuruti firman dan kehidupan kita, firman Tuhan kita. Firman Tuhan mengajar, menegur, dan mengubah kehidupan kita. Mengubah hati yang keras, mengubah kebiasaan buruk kita, mengubah pola hidup kita yang tidak baik. Ketika kita jujur dalam kehidupan kita, kalau kita masih suka dengan hal-hal yang emosi yang berlebihan, kita mudah sekali kepancing dengan marah. Mungkin kita mudah sekali ngomong yang tidak baik melalui mulut kita. Mungkin kita meledak. Pertanyaannya, sudahkah firman Tuhan itu ada dalam kehidupan kita? Tidak usah kalau firman Tuhan itu ada. Sudahkah saya membaca firman Tuhan itu setiap hari dalam kehidupan saya? Sudahkah Bapak Ibu Saudara sekalian membaca firman sehingga menyingkirkan kekhawatiran kita, menyingkirkan emosi yang tidak baik dalam kehidupan kita? Kita mungkin tidak bisa lepas, tidak akan mungkin, nggak akan pernah marah, itu tidak akan pernah mungkin. Tapi bagaimana kita bisa mengelola emosi kita menjadi dampak yang baik bagi sesama kita, bagi keluarga kita, bagi anak kita, bagi orang yang ada di sekitar kita. Banyak hal yang bisa menjatuhkan kita, banyak orang yang bisa membuat kita marah besar. Ketika firman Tuhan itu menegur hidup kita, mari kita bisa mengelola emosi kita dari kemarahan menjadi rasa tenang, menjadi rasa damai, mengubah hati yang keras, mengubah kebiasaan buruk kita, mengubah pola hidup kita. Perubahan bukan hanya secara emosional, tetapi nyata di dalam tindakan kita hari lepas. Dan keuntungan kita yang ketiga, memberi rasa damai dan sejahtera di tengah-tengah permasalahan yang ada, di tengah-tengah ketidakpastian hidup kita, di tengah-tengah pilihan hidup kita. Mika 4 ayat 4 menggambarkan duduk di bawah pohon anggur tanpa rasa takut. Bagaimana keadaan mereka saat itu di dalam keadaan yang sangat tidak baik? Mereka bisa dengan tenang, dengan rasa tidak takut duduk di bawah pohon anggur. Pohon anggur menggambarkan adalah berkat Tuhan. Pohon anggur menyatakan tentang pemeliharaan Tuhan. Pohon anggur menyatakan Allah yang maha kuasa, Allah yang El Shaddai. Kita tidak akan takut menghadapi hari esok. Kita tidak akan pernah mempunyai rasa khawatir yang berlebihan dalam kehidupan kita. Kita akan memiliki rasa damai dan sejahtera. Pohon anggur adalah simbol aman. Duduk di bawah anggur adalah simbol dari keamanan, tenang, cukup, tidak ada ancaman.
Katakan bisa tidur. Dalam bahasa aslinya aku bisa tidur. Tidur bukanlah hal yang sepele bagi beberapa orang. Tidur bisa menjadi hal yang sangat mahal bagi seseorang. Karena banyak sekali pekerjaan yang harus dia kerjakan, banyak sekali urusan yang harus dia pikirkan. Mereka ada di dalam masa-masa kegembiraan, tapi mereka bisa tidur dengan tenang di bawah pohon anggur. Mereka bisa hidup dengan damai di tengah kekuasaan Tuhan. Mereka bisa hidup tenang di bawah naungan Tuhan. Damai bukan berarti tidak ada masalah. Damai berarti hati tenang karena Tuhan yang memerintah dalam kehidupan kita. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan tidak akan mudah panik. Orang bersama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tidak akan dikuasai ketakutan. Orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan tidak hidup dalam kegelisahan terus-menerus. Hidup berjalan bersama Tuhan bukan hanya cuma sekadar omongan, tetapi hidup dipimpin oleh Dia. Mendengarkan suara Tuhan secara pribadi, melakukan apa yang Tuhan katakan, mengalami arahan hidup yang jelas, mengalami perubahan karakter dalam kehidupan kita, mengalami damai sejahtera dalam kehidupan kita. Semua orang berjalan. Kita dalam kehidupan kita senantiasa berjalan. Itu berjalan ke kanan, ke kiri, ke depan. Kita senantiasa berjalan. Kita hidup senantiasa berjalan ke depan, maju ke depan, meninggalkan apa yang lama di kehidupan kita yang di belakang. Tetapi pertanyaannya, tidak semua orang berjalan bersama dengan Tuhan. Semua orang berjalan, tetapi tidak semua orang berjalan bersama dengan Tuhan. Bangsa lain berjalan demi Allahnya. Ada ayat yang kelima. Bangsa lain berjalan demi Allahnya, tetapi kita berjalan demi nama Tuhan. Pertanyaannya bagi kita sekalian, apakah hidup kita benar-benar dipimpin oleh Allah? Ataukah masih dipimpin oleh perasaan atau keadaan dalam diri kita? Siapakah yang memimpin kehidupan kita? Allah kah? Ataukah kita sendiri? Berjalan bersama Allah bukan kita meninggalkan Allah. Allah ada di depan kita. Allah ada bersama dengan kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Tangan Tuhan senantiasa menggandeng kita ketika kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mohon terima kasih Bapak Mulyari membagikan. Kami pada saat ini Tuhan menyadari bahwa kami hidup di tengah-tengah keadaan yang tertentu, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan macam kacauan. Seringkali kami tidak tahu arah mana yang akan kami tuju, mana kami harus berjalan, dan apa yang harus kami putuskan dari sana ini. Banyak orang mengalami ketakutan kebimbangan, mengalami kegelapan di dalam kehidupan. Namun kami bersyukur ya Tuhan, firman boleh mengingatkan pada setiap kami bahwa setiap kami yang berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan menunjukkan arah hidup kami. Tuhan akan membuat kami merasa tenang. Tuhan membuat kami akan semakin bersuka-suka oleh karena Tuhan ada bersama dengan kami. Tolong ya Tuhan supaya kami semakin menyadari bahwa kami tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Seringkali kami jauh dari apa yang Tuhan terjadi jika kami tidak bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, apa yang sudah kami lihat ini biarlah menjadi kekuatan bagi kami, menjadikan sukacita bagi kami bahwa Tuhan akan bersama dengan kami. Dan kalau kami senantiasa berjalan bersama Tuhan,
maka setiap langkah kami akan dituntun oleh Tuhan, hingga kami memperoleh rasa sukacita dan sejahtera, karena Tuhan ada bersama dengan kami, dan kami tidak akan berjalan menurut kehendak kami sendiri, tetapi kami berjalan sesuai dengan kehendak dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami bersama-sama merasakan Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Tuhan tetap ada bersama dengan kami, baik di dalam keadaan suka ataupun duka, keadaan sakit ataupun dalam keadaan sehat, dalam keadaan kekurangan atau keberkahan. Kami senantiasa Tuhan ingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, berfirman pada pagi hari ini, tolong supaya semuanya itu boleh mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan senantiasa dekat dengan kami. Dan Tuhan menghendaki kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan tuntunan-Mu, sehingga hidup kami senantiasa dapat memuliakan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk menyediakan dan sejahtera, menyediakan perlindungan, sehingga hidup kami senantiasa bersukacita. Tuhan ada dekat kami, Tuhan ada bersama dengan kami. Untuk langkah kehidupan kami, saya kami senantiasa dapat memuliakan Tuhan dalam sepanjang hidup. Pujilah Kau ya Tuhan, berkati Allah menyampaikan firman Tuhan kepada kami, dan tolong setiap kami berikan kemampuan pertolongan kepada kami untuk kami dapat menjalani firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami senantiasa berkenan di hati Tuhan, hidup kami dapat memuliakan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Tuhan. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah memberkati kepada setiap kita pada saat pagi hari ini. Untuk kita semuanya akan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan mengucapkan Bapa renungkanlah. Bapa
Kembali kami akan syukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan telah memberikan kami di rumah-Mu dan sekarang boleh beribadah memuliakan nama Tuhan. Bahkan sebagian kami juga telah percayakan untuk ambil bagian dalam bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya setiap apa yang kita kami kerjakan, apa yang sedang kami lakukan, semuanya itu bersungguh menyenangkan hati Tuhan. Bapak di surga, terima kasih pada saat pagi hari ini Tuhan, dan berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini belum bisa hadir. Kami tidak mengetahui hal apa yang menghalangi mereka tidak bisa hadir, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tetap memelihara hidup anak-anak-Mu, sehingga mereka tetap mengingat akan kasih Tuhan, mengingat akan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tolong ya Tuhan, bila mana mereka mengalami kelemahan tubuh, mari Tuhan turunkan tangan Tuhan yang penuh kasih, Tuhan menjamah setiap anak-anak yang saat ini mengalami sakit. Apapun sakit yang mereka alami, kami percaya bahwa Tuhan lebih berkuasa untuk memberikan kesembuhan, kekuatan dan pemulihan bagi anak-anak yang saat ini sedang mengalami sakit. Kami berdoa bagi yang lemah iman, mari Tuhan tolong Engkau yang mengasihi mereka. Tuhan yang senantiasa menunjukkan akan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melihat betapa besar Tuhan mengasihi mereka, betapa besar Tuhan memperhatikan mereka, sehingga mereka boleh dikuatkan kembali iman mereka di dalam Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bila mana mereka saat ini sedang bepergian, Tuhan tolong Tuhan Engkau yang melindungi mereka dimanapun mereka berada, dengan mereka walaupun saat ini belum bisa beribadah, mereka tetap mengingat Tuhan sepanjang perjalanan mereka, sehingga mereka senantiasa merasakan pimpinan penyertaan dan firman Tuhan dimanapun mereka saat ini berada. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, mungkin mereka tidak bisa hadir karena kami segala sesuatu yang menghalanginya. Kembali kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka pada waktu-waktu ibadah yang akan datang bersama-sama dengan kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan boleh mengambil bagian di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan buat anak-Mu Enzo yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, kami serahkan dalam tangan Tuhan, bertahu akan kondisi tubuhnya. Mari Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang senantiasa memperhatikan setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan, berikan kasih Tuhan buat anak Enzo, sehingga Enzo boleh mendapatkan pertolongan dari Tuhan melalui para medis, melalui obat-obatan. Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati, sehingga semuanya itu jadi pandangan tangan Allah untuk menolong mereka, menolong Enzo, sehingga anak ini segera sembuh kuat oleh tangan kasih dan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan untuk kedua orang tuanya, dan Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, dan mereka senantiasa boleh sadar dan berharap kepada kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan untuk program gereja Tuhan seperti ini. Tuhan, Kau tahu kondisi gereja Tuhan yang ada di sini, yang sungguh memerlukan dana untuk renovasi gereja. Tuhan tolong memberkati apa yang menjadi kebutuhannya. Lebih ya Tuhan untuk pembaruan untuk atap gereja. Tuhan tolong supaya memberkatinya, sehingga gereja Tuhan dapat kami tempati, kami dapat beribadah dengan tenang, tidak disingkat dengan curah hujan yang tinggi sehingga air bisa masuk karena kebocoran dalam atap gereja. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, ya Tuhan, Engkau yang memberkati sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan gereja Tuhan dapat terpelihara dengan baik pula. Terima kasih Tuhan, tolong gerakkan setiap kami untuk boleh ambil bagian di dalam kebutuhan gereja Tuhan seperti ini, sehingga gereja Tuhan dapat kami pakai dengan penuh kesenangan dan Tuhan terus memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk perkembangan kerjaan Tuhan di pagi ini. Ya Tuhan terus memberkatinya sehingga jumlah jemaat Tuhan
setia saja, tetapi Tuhan terus menambah-nambahkan jiwa-jiwa baru, mulai dari anggota keluarga kami, mulai dari orang-orang sekitar kami, mulai dari setiap mereka yang kami jumpai. Ya Tuhan, tolong Engkau gerakkan mereka untuk boleh membuka hati percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka boleh bergereja dapat memuliakan Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bermasakan gereja dan kami serahkan ke tangan Tuhan. Dan Tuhan memberkatinya, sehingga gereja Tuhan ini juga menjadi berkat bagi setiap orang, bahkan para tetangga kami, mereka yang melihat keadaan kami. Karena itu ya Tuhan, jadikanlah gereja Tuhan ini menjadi berkat bagi siapapun kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami pada saat ini juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kau tahu ya Tuhan keadaan bangsa dan negara kami. Karena itu Tuhan, tolonglah berikan bangsa kami kemakmuran, keadilan, dan juga berikan pada bangsa kami keamanan, sehingga masyarakat boleh hidup dengan penuh damai dan sejahtera. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan. Tuhan Yesus berkati apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang berkata hati. Amin. Terima kasih. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah memberkati di dalam setiap usaha pekerjaan kita. Sebagai ucapan syukur kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan sambut satu pujian, Allah itu baik. Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami sebagai wujud ucapan syukur kami kepada kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi dupa yang baru di hadapan ya Tuhan. Kami juga menyerahkan pengurus persembahan ini, kiranya Kau berikan roh bijaksana. Tuhan, kami serahkan persembahan ini dan juga doa ini ya Tuhan di hadapan. Terima kasih. Waktu selanjutnya yaitu museologi, kita akan menerima mereka dan waktu
dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan ada dan Tuhan hadir menyapa kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Daya Tuhan memberkati kami di dalam keluarga kami. Daya Tuhan berkati kami di dalam pekerjaan kami. Daya Tuhan berkati sawah ladang kami. Daya Tuhan memberkati setiap hal yang boleh kami kerjakan melalui tangan memberkati kami. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami di dalam pendidikan dan di dalam setiap hal dalam kehidupan kami. Kiranya juga Tuhan memberikan kami mulut yang senantiasa menyatakan berkat bagi orang lain dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami merindukan berkat yang Tuhan berikan seturut dengan janji Tuhan, seturut dengan berkat yang Tuhan sampaikan kepada umat pilihan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan melihat engkau dalam wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.